Shalom saudara, welcome to church. Kembali lagi kita berkumpul bersama secara online di rumah kita masing-masing di Ibadah Raya GPSI Jakarta tanggal 11 Oktober 2020. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali datang, baru pertama kali mengikuti ibadah GPSI Jakarta. Kami berdoa jemaat Tuhan dimanapun berada bisa diberkati melalui ibadah ini. Sebelum kita memulai, kita akan memasuki melanjutkan tema yang sedang kita pelajari di bulan Oktober ini, yaitu adalah hidup yang berkemenangan. Tapi sebelum itu, izinkan saya membacakan beberapa pengumuman untuk jemaat Tuhan. Yang pertama, minggu depan kita akan tetap melaksanakan ibadah secara online. Karena itu, jemaat Tuhan juga bisa mensubscribe channel YouTube ini supaya tidak tertinggal dari informasi-informasi atau bahkan ibadah-ibadah yang akan diupload di channel YouTube ini. Dan ibadah itu juga diikuti oleh ibadah sekolah minggu yang setiap minggu dilakukan secara live di jam 11 pagi setiap minggunya, dan dengan link yang dapat diakses di deskripsi box dari video-video ibadah raya GPSI Jakarta. Dan yang selanjutnya kita juga tetap mau berdoa untuk keadaan seluruh bangsa kita dengan kondisi-kondisi yang kita sama-sama tahu dengan COVID-19 ini, di mana keadaan mungkin berat, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita dapat melewati ini semua. Tapi di samping itu kita juga mau take action untuk berperan untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID-19, yaitu dengan cara tetap menjaga jarak satu sama lain, menjaga protokol kesehatan, dan menjaga kebersihan kita sebisa mungkin. Dan selanjutnya juga untuk saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan maupun persembahan persepuluhan, dapat menyerahkan persembahan maupun persembahan persepuluhannya di rekening yang akan tertera di bawah ini. Demikian informasi sebelum kita memulai ibadah hari ini, dan hari ini kita akan dibawakan firman Tuhan oleh Pendeta Muda Deslan Nainggolan. Shalom, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita memujikan pujian ini, haleluya.
pegang kendali. Amin. Kita masih mau terus pujikan nama Tuhan. Kita mau lebih berfokus lagi pada hadiratnya. Kita mau undang dia masuk ke dalam hati kita. Rasakan kebaikannya dalam keseharian kita. Rasakan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Karena Kau baik Tuhan. Kita mau katakan, Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Oh, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan semangat ini Tuhan terus menyala-nyala di dalam hati kami. Kami mau terus memujikan, tinggikan nama-Mu. Apapun keadaan kami Tuhan, biarkan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mau buka hati kami Tuhan. Biar kami bisa menerima kebenaran dari Engkau dan menjadi kekuatan baru, semangat baru buat kami mengarungi kehidupan kami ke depannya. Terima kasih untuk kesempatan kami Tuhan, masih bisa memuji memuliakan nama-Mu dalam keadaan kami sekarang. Terima kasih, terima kasih. Kami mau terus Engkau ajar Tuhan. Kami mau terus Engkau perbaharui dalam iman kami Tuhan. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam ibadah online GPSI minggu kedua di bulan Oktober, yaitu tanggal 11 hari ini. Kita akan menikmati ibadah kita pagi hari ini yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 18. Tema kita pada bulan ini adalah hidup yang berkemenangan. Dan saya mengambil tema sebagai sub dari hidup yang berkemenangan adalah menang dalam pertarungan. Menang dalam pertarungan. Baik, kita akan mulai pembacaan firman Tuhan. Mari kita dengarkan sama-sama yang terambil dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Judul perikopnya adalah perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, bahwa tema kita atau subtema pada minggu ini, minggu kedua Oktober, adalah menang dalam pertarungan. Saudara, berbicara menang berarti ada pertandingan atau pertarungan yang harus kita hadapi. Setiap orang percaya masih tetap bertarung melawan iblis, saudaraku ya. Sampai akhir hayatnya kita terus bertarung melawan iblis, di mana kita tahu iblis terus lembur kerja, ya, kerja lembur untuk apa? Untuk menghancurkan orang-orang percaya, membinasakan, ya, dan membuat kehidupan orang-orang percaya supaya jatuh di dalam dosa. Nah, saudara, kenapa saya katakan kita masih bertarung? Bahwa itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, Allah, ya, pada saat manusia jatuh di dalam dosa, saudara. Iblis yang menyerupai ular telah menggoda Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa Allah mengutuk daripada si iblis. Dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, menyatakan iblis, dan perempuan ini. Perempuan itu berkata daripada si Hawa, saudara ya.
Artinya apa? Keturunanmu dan keturunannya akan terus bermusuhan. Alkitab berkata dalam Kejadian 3:15 bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu, maksudnya keturunan dari iblis, akan meremukkan tumitnya. Ini adalah suatu perkataan yang jelas, saudaraku, yang perlu kita pahamin, bahwa dari dulu sejak jatuhnya manusia dalam dosa hingga pada saat ini kita masih terus bertarung ya untuk melawan iblis. Sebagaimana saya katakan tadi, iblis kerja lembur untuk apa? Untuk menghancurkan orang-orang percaya sampai pada saat ini, saudara. Oleh sebab itu Paulus oleh ilham Roh, karena dia sungguh mengerti setelah dia bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, oleh ilham Roh Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus yang telah kita baca bersama-sama, saudaraku. Ada dua hal penting yang perlu kita pelajari daripada surat Paulus ini, saudaraku. Nah, yang pertama adalah kita perlu mengenali strategi atau modus operandi daripada lawan kita, yaitu iblis. Ya. Di ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, saudaraku. Nah, di sini, saudaraku, kita perlu mengenali strategi atau modus operandi daripada iblis, lawan kita, saudaraku ya. Dalam dunia olahraga ya, atau sepak bola misalnya, atau badminton ya, atau tinju dan olahraga lainnya, setiap ada kesebelasan ya, atau pertandingan dua kubu, saudaraku, maka pihak yang satu perlu mempelajari bagaimana taktik atau strategi daripada lawan yang akan dihadapi. Kan kira-kira begitu ya. Saya juga adalah suka menonton olahraga, khususnya sepak bola, saudaraku ya. Nah, misalnya kesebelasan A, katakanlah Barcelona ya, bertemu dengan kesebelasan Real Madrid ya, rivalnya di Liga Spanyol, saudaraku. Maka nanti rekaman-rekaman atau strategi-strategi Real Madrid yang terakhir-terakhir itu selalu dipelajari oleh Barca. Demikian sebaliknya. Maka nanti pelatih daripada si Real Madrid itu akan mempelajari dan mendiskusikan bersama-sama bagaimana taktik yang harus dilakukan untuk mengalahkan lawannya, saudaraku. Ya, itu di dalam dunia olahraga. Itu sangat penting mengenali bagaimana strategi lawan. Nah, di dalam dunia intelijen juga begitu, saudaraku ya. Bahwa kita lihat dunia intelijen ini sebetulnya itu bisa kita lihat dari sejarah umat Israel ya. Di dalam umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan ingin memasuki tanah Kanaan, mereka mengirim 12 pengintai, saudaraku ya. Setiap suku diwakili oleh seorang pengintai, sehingga ada 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat bagaimana keadaan tanah yang akan mereka kuasai, saudaraku ya. Itu di dunia intelijen, saudaraku. Nah, demikian juga waktu mereka umat Israel memasuki Jericho, mereka mengirim 2 pengintai, saudaraku. Yang kita tahu dalam Alkitab, mereka sampai menginap di rumah Rahab ya, seorang sundal, saudaraku ya. Nah, artinya saudaraku bahwa untuk mengenal medan pertempuran perlu ada intelijen, perlu ada pengintai, saudaraku ya. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa dari sinilah cikal bakal ada negara-negara mendirikan sebuah badan intelijen, saudaraku ya. Kayak Israel sendiri kita tahu badan intelijennya yang bernama Mossad, Amerika CIA, Uni Soviet atau Rusia sekarang KGB ya, dan Inggris kalau tidak salah MI6 ya, yang sering kita tonton dalam film-film James Bond, saudaraku ya. Nah, ini semua mereka butuhkan untuk keperluan negara mereka masing-masing ya. Bagaimana untuk mendapatkan informasi-informasi yang aktual, mereka mengirim dan mendirikan sebuah badan intelijen, saudara. Dan saya juga percaya ya,
dari beberapa omongan yang pernah saya dengar, saudaraku, bahwa negara Indonesia pun ya memiliki intelijen, saudara. Ya, kita punya lembaga namanya BIN, ya, Badan Intelijen Negara. Dan saya meyakini bahwa di setiap lembaga-lembaga ada orang-orang pemerintah yang menempatkan mereka sebagai intelijen atau mata-mata negara, saudara. Yang orang tidak tahu, dia juga adalah, katakanlah, pegawai di instansi itu sendiri, saudara. Nah, saya kira itu tujuannya baik. Untuk apa? Untuk mengantisipasi gerakan-gerakan yang bisa menghancurkan negara Indonesia. Dan kita tahu akhir-akhir ini, saudaraku, bahwa ada gerakan-gerakan radikal yang telah memasuki kampus-kampus dan akhirnya mulai terbongkar, saudara. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu turut campur tangan untuk negara kita, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, supaya negara ini bersatu, ya. Tidak ingin negara ini dihancurkan oleh kelompok-kelompok yang tidak berkenan, ya, yang hanya ingin merusak, ya, untuk mendirikan suatu keyakinan mereka sendiri, saudara. Tuhan juga sungguh menyayangi kita. Kita berdoa terus supaya pemerintah kita menempatkan orang-orang yang terbaik untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia ini, saudara. Jadi, saudaraku, Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat Efesus supaya apa? Supaya mengerti daripada strategi atau modus operandi daripada iblis yang memang dari dulu yang ingin menghancurkan saudara dan saya. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 44. Mari kita lihat ketika Yesus berbicara di dalam pelayanannya dengan orang-orang ahli Taurat, ya. Mari kita buka para imam-imam yang mulai mengadakan perlawanan dengan pelayanan Yesus. Di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah, maksudnya ia adalah iblis, adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta, saudara. Ya, jadi iblis memakai modus operandinya adalah dengan berbohong, ya, dengan menipu orang-orang percaya, dengan mendakwa orang-orang percaya, saudara. Dan di dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, mari kita buka supaya kita tahu bagaimana modus operandi iblis, saudaraku. Wahyu 2, Wahyu pasal 2 ayatnya ke-10 dikatakan begini, saudaraku. Wahyu pasal 2, coba kita lihat. Oh, sebentar. Sorry, Wahyu 12 maksud saya. Wahyu pasal 12, ya. Wahyu pasal 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Itulah modus operandi iblis, saudaraku. Dia menipu, dia membohongi, dan dia mendakwa orang-orang kepercayaan Tuhan, saudaraku. Artinya orang-orang yang sudah menerima Yesus. Itulah tugas dia, saudaraku. Itu semuanya Paulus berkata supaya kita mengerti akan operandi, modus operandi daripada si iblis, saudaraku. Mengapa iblis melakukan modusnya seperti itu? Saya waktu membaca firman Tuhan itu, saudaraku, ternyata ada suatu rahasia, saudaraku. Iblis hanya bisa menipu, memanipulasi, membohong, ya, mendakwa. Karena apa? Karena kekuatan iblis sebetulnya telah dihancurkan oleh Yesus Kristus di kayu salib, saudaraku. Kolose 2 ayat 15, mari kita lihat, saudaraku. Kolose 2 ayat 15. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang perlu kita mengerti, saudaraku, ya. Jadi sebetulnya iblis itu kekuasaannya telah dicopot oleh Tuhan di kayu salib, saudaraku. Kolose 2
ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ia, artinya Yesus, telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, memang kita harus memiliki kepercayaan dan memahami bahwa memang dunia ini masih di dalam pengendalian iblis, saudara. Saya katakan itu adalah kebenaran firman. Tadi sudah kita baca bahwa mereka memiliki struktur, ya, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah dikatakan di dalam Efesus tadi. Dan waktu Yesus pun dicobain di padang gurun, Yesus memahami memang bahwa iblis memiliki kuasa di dunia ini. Saudara-saudara dan saya perlu memahami ini dan camkan ini. Itu sebabnya memang kalau ada orang ingin, ya, menambah rezeki, mereka datang ke dukun, ke tempat-tempat gunung kawi, karena memang kita percaya iblis punya kuasa, saudaraku. Ya, itu perlu kita pahami. Tetapi yang saya percaya dan saudara percaya bahwa sebetulnya kuasa yang ada di dalam saudara dan saya itu lebih besar daripada kuasa iblis. Itu adalah sudah janji Tuhan, ya, kepada kita bahwa roh yang ada di dalam hidup kita itu lebih besar dari segalanya, dari kuasa iblis, saudara. Nanti kita akan bahas itu, ya. Nah, jadi iblis itu melakukan tipu muslihat, saudara. Ya, tadi sudah kita baca, itulah modus operandinya, saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudaraku, hai engkau pelajar atau mahasiswa, ya, hati-hati. Biasanya pelajar atau mahasiswa umur 16 sampai ke 20-21 itu adalah masa-masa yang sangat krusial, ya, di mana itu adalah masa pancaroba, ya. Di situ sebetulnya titik-titik kritis seorang remaja ke pemuda, saudara. Hai engkau pelajar dan mahasiswa, jangan sekali-sekali engkau melakukan hal-hal percabulan. Iblis akan mengatakan kepadamu, ya sudahlah, ambil saja perawannya, toh itu kan pacar kamu. Kira-kira begitu, ya. Itu strategi iblis, menggoda, memanipulasi, menipu. Kan toh kalian udah sama-sama suka, atau nanti dia adalah calonmu. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa jika engkau melakukan itu, hai mahasiswa pelajar, engkau masuk di dalam suatu dosa percabulan, saudara. Ya. Apa arti percabulan? Percabulan adalah hubungan seks yang dilakukan dua orang yang belum menikah. Ya. Itu. Dan orang yang melakukan percabulan itu tidak masuk dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Perhatikan, coba kita buka di dalam 1 Tesalonika 4, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5 dikatakan begini. Karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, ya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Satu lagi ayat, saudaraku, 1 Korintus 6. Mari kita buka 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Demikian, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, hai pemuda, pelajar, mahasiswa, camkan ini firman Tuhan ini, ya. Walaupun mesti engkau sudah suka sesama lawan jenismu, pacarmu, tapi jangan sekali-sekali engkau melakukan
hubungan seks pranikah. Itu adalah kutuk ya bagi kamu. Hati-hati ya untuk kaum muda, para remaja, mahasiswa. Demikian juga iblis mencoba memanipulasi, menipu engkau para mahasiswa, para pelajar dengan apa? Dengan mengatakan, udah, kamu ikut aja memakai narkoba. Kamu kan sudah belajar. Ya, sekali-sekali santai dong. Nge-fly. Ya. Supaya imbang. Imbang apaan? Imbang konyol itu namanya. Ya. Supaya imbang itu adalah kita apa? Berolahraga. Bukan lari ke hal-hal yang demikian, saudaraku ya. Tapi itulah cara iblis untuk memanipulasi, menipu, membohong, saudaraku. Ya, diberikan yang enak-enak, saudaraku. Ya, lihat tuh, dia juga bisa juga itu sukses kuliahnya. Saya katakan hati-hati, saudaraku ya. Hati-hati. Ketika engkau mencoba narkoba, ya, maka engkau akan mulai ketagihan. Ketagihan dan itu akan menghancurkan semangat hidupmu, menghancurkan engkau tidak mau lagi susah-susah ya. Ngapain susah-susah dalam hidup ini ya, akhirnya karaktermu berantakan, saudara. Jam belajarmu rusak. Karena apa? Karena keinginan-keinginan untuk santai, untuk nge-fly itu sudah merasuk di dalam dirimu. Hati-hati. Demikian juga, saudaraku, modus operandi daripada si iblis, ingin menghancurkan anak-anak muda ataupun katakanlah pasangan muda-mudi yang telah menikah yang baru-baru, saudara. Dengan apa? Dengan mencoba meniru-niru gaya-gaya dunia, saudara. Engkau mencoba misalnya, walaupun itu adalah pasanganmu, engkau melakukan ciuman di depan umum, saudara. Memang di dunia barat itu sah-sah aja. Tetapi kita Indonesia, kita memiliki budaya timur yang tidak perlu kita contoh seperti budaya barat, saudara. Ya, kalau budaya barat itu hal biasa. Ya, pasangan suami istri di depan umum pun, ya, itu berpelukan ciuman. Tetapi jangan kau lakukan itu di Indonesia ini, saudara. Karena apa? Kita memiliki budaya yang berbeda. Kita harus junjung di mana kita berada. Ya, ada istilah kan, bahwa di mana langit dijunjung, di mana kita berada, di situ langit dijunjung ya. Itu istilah yang setelah kita pahami, saudara. Artinya budaya yang tidak cocok dengan Indonesia nggak perlu kita tiru. Ya. Saya sangat sedih kalau ada anak-anak tua sudah mulai mencontoh-contoh gaya-gaya duniawi. Itu yang nggak perlu. Ya, nggak perlu, saudaraku. Kita perlu mencontoh yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, demikian juga buat keluarga-keluarga yang telah berpasangan, yang telah menikah beberapa tahun, melakukan selingkuh. Ada istilah sekarang selingkuh, selingan keluarga utuh. Ada-ada aja ya. Apaan? Selingan keluarga utuh, selingkuh. Tapi itulah yang iblis lakukan, saudara-saudaraku ya. Membuat istilah-istilah yang hampir-hampir benar, ya kan? Selingan keluarga utuh, selingkuh. Bahwa artinya perlu selingan-selingan untuk keluarga utuh. Kan aneh, bagi saya aneh. Tapi menurut saya itulah cara iblis, saudara, memasukkan istilah-istilah yang seolah-olah itu benar. Hati-hati kita, saudaraku. Ada berapa banyak keluarga yang tadinya adem ayem bagus ikut Tuhan, tetapi jatuh di dalam perselingkuhan dengan orang lain, saudaraku. Dan itu sudah masuk di dalam dosa zina. Ya, zina artinya apa? Orang yang sudah berkeluarga, yang sudah punya pasangan, tetapi melakukan hubungan seks dengan yang bukan pasangannya, itu adalah zina. Dan itu adalah pelanggaran hukum ke-7 daripada 10 hukum Taurat, saudara. Ya, di dalam Keluaran 20 ayat 14 jelas Musa memberikan 10 hukum kepada umat Israel supaya mereka tidak melakukan zina, saudara. Demikian juga sekarang sering kita dengar bahwa ada pejabat di mana-mana melakukan korupsi, saudara. Ya, mungkin kau berkata, di Alkitab nggak ada korupsi. Itu karena suka-sukamu aja menafsirkan ya. Mari kita lihat nanti apa arti
korupsi itu ya. Nah, saya waktu membuka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi katanya adalah begini saudaraku, penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tetapi korupsi menurut perspektif hukum ya, yang telah ada undang-undangnya nomor 31 tahun 1999 dan itu diperbarui lagi di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001. Yang dimaksud dengan korupsi adalah ada 7 garis besar. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, kedua suap menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, ketujuh gratifikasi. Nah, gratifikasi ini ada lagi istilahnya atau definisinya. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang tambahan, hadiah uang atau barang, atau rabat itu atau diskon ya. Komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, itu masuk di dalam arti gratifikasi saudaraku ya. Nah, sekarang kita masuk, apakah ada istilah korupsi? Tadi istilah korupsi salah satu adalah suap menyuap. Nah, di dalam Alkitab, di dalam Keluaran 23 ayat 8 jelas dikatakan. Mari kita buka saudaraku. Keluaran pasal 23 ayat 8. Keluaran 23 ayat 8 demikian dikatakan saudaraku. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah, ini saudaraku ya, ini dalilnya, ini ayatnya, bahwa suap itu adalah dosa saudaraku. Nah, jadi di sini iblis memainkan peranan itu saudaraku ya. Keempat-empatnya yang sebagai contoh yang telah saya sampaikan, supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan jatuh saudara. Itulah tipu muslihat iblis saudara ya. Itulah modus operandinya si iblis saudaraku. Supaya apa? Supaya kita hancur, supaya kita apa? Rumah tangga kita hancur saudaraku. Tetapi saya percaya saudaraku, lewat firman yang kita baca pagi hari ini, kita perlu untuk stay atau tinggal di dalam kehendak Tuhan saudara. Nah, kalau saya perhatikan saudara, kenapa hal-hal yang tadi kita bisa jatuh di dalamnya, itu semuanya karena kita mengikuti pola-pola dunia. Roma 12 ayat 2 dikatakan saudaraku, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, serupa dengan dunia itu artinya adalah pola-pola dunia. Dikatakan, saya waktu buka di dalam New International Version ya, dalam bahasa Inggris dikatakan do not conform ya. Nah, ini saya tulis ini saudara ya. Do not conform any longer ya. Coba saya buka sebentar di dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggrisnya saudaraku ya. Nah, ini dia. Do not conform any longer to the pattern of this world ya. Do not conform any longer to the pattern of this world. Artinya, jangan tinggal di dalam pola-pola dunia, saudara. Itu maksudnya saudara ya. Dikatakan, but be transformed by the renewing of your mind. Artinya kita perlu berubah, mentransformasi ya akal budi kita. Supaya apa saudara? Supaya kita nggak mengikuti pola-pola yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita katanya gak usah kita mengikuti pola-pola, pattern, pola. Itu maksudnya ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menghadapi atau tipu muslihat iblis tersebut, Alkitab mengajarkan kita untuk apa? Mengenakan atau memakai perlengkapan senjata Allah yang telah kita baca bersama-sama. Apa itu? Yang pertama adalah berdiri tegap
berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan dikatakan. Itu tertulis dalam ayat 14, saudaraku. Ya. Berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Jadi kalau tentara Romawi dulu, ya, nanti bisa kita lihat di gambar itu tadi, seorang tentara itu dia tuh selalu berdiri dengan sigap dan penuh dengan wibawa. Amin, saudaraku. Kita boleh lihat kalau ada tentara-tentara menjaga pos gitu ya, dia bisa bertahan sampai 3-4 jam ya, 2 jam gitu. Saya salut juga tuh ya. Tapi itulah tentara kita, saudaraku. Mereka dilatih untuk tetap berdiri sigap ya. Coba kalian lihat kalau di pos-pos penjagaan ya, camp militer atau kodam atau segala macam, saudaraku, mereka standby dengan cara berdiri yang sigap, saudara. Bukan loyo begini-begini, no, tetapi berdiri tegak ya. Ikat pinggang seorang prajurit, saudaraku, tentara Romawi itu, kalau kita lihat itu ikat pinggangnya itu harus ketat. Nah, itu gunanya apa? Untuk tempat penyimpanan pedang ya. Lalu juga sekalian untuk mengikat daripada jubahnya, bajunya, kan gitu, saudaraku ya. Nah, lalu ada baju jirah. Baju jirah itu adalah untuk pelindung kepada dada, saudaraku ya. Kalau misalnya ada musuh, dan dulu tentara itu kan katakanlah berperang itu pakai senjata tradisional kan gitu ya, bisa panah, bisa apa segala macam. Nah, maka di bagian dada ini mereka akan tutup itu, saudaraku, dengan sebuah baju yang dilapisi oleh katakanlah besi atau tembaga, supaya apa? Jangan sampai mengena ke jantung. Karena kalau mengena sangat bahaya, saudaraku ya. Jadi Paulus berkata bahwa supaya kita bisa menghadapi tipu muslihat, kita harus mengikat pinggang kita dengan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Apa maksud rohaninya, saudaraku? Bahwa setiap orang percaya harus melatih kerohaniannya ya, mengembangkan kerohaniannya sehingga orang lain dapat respek ya. Ini berbicara mengenai kekudusan hidup kita, saudaraku. Karena sangat fatal kalau kita sendiri hidup kita nggak kudus, maka iblis akan mempunyai kesempatan untuk menghancurkan saudara dan saya. Kenapa? Karena dia akan berkata, lo jangan banyak ngomong, lo juga adalah pendosa, lu adalah begini. Itu, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata supaya kita apa? Mengembangkan rohani kita, mengikat ya tali pinggang. Artinya kita kokoh di dalam kerohanian kita, bukan munafik, saudaraku. Itu artinya, saudaraku ya. Jangan sampai orang lain menilai kita, hidup kita juga nggak benar. Maka orang yang tadinya mau respect, mau datang kepada Tuhan, akhirnya jadi menjauh. Sama aja, kehidupannya juga nggak benar. Ini, saudaraku ya, kalau kita ingin menang di dalam pertarungan melawan iblis, kita sendiri harus menjaga kekudusan kita. Lalu berbicara keadilan, berbaju jirahkan keadilan. Apa artinya, saudaraku? Hidup kita juga perlu adil di dalam kehidupan yang kita jalani. Kita bisa belajar dari Alkitab bagaimana Yakub melakukan diskriminasi pada anaknya, yaitu Yusuf, mengistimewakan Yusuf. Ya, kalau kita lihat ceritanya itu, sehingga kakak-kakaknya sangat benci kepada Yusuf. Dan cerita kita tahu bahwa Yusuf akhirnya dijual. Walaupun sebetulnya itu semua dalam rencana Allah yang besar, saudara. Tetapi itu juga membuat suasana tidak enak. Kita baca bahwa negatifnya banyak yang terjadi, saudaraku ya. Oleh sebab itu, hai orang tua, janganlah kita melakukan diskriminasi dengan anak-anak. Demikian juga engkau ketika engkau menjabat dalam suatu jabatan, jangan melakukan diskriminasi. Saya sangat tidak enak dan tidak respect ya kalau ada orang juga ya mengutamakan yang satu agama. Jangan, itu akan merusak sistem ya. Kalau memang dia mampu, promosikan. Kalau belum mampu, berikan pelajaran. Begitu. Bukan karena kita satu agama langsung. No, kita harus adil ya. Kita perlu orang melihat contoh bahwa dia benar-benar melakukan sesuai dengan prosedur atau SOP.
Amin saudaraku? Amin. Nah yang kedua saudaraku, supaya kita bisa mengalahkan si iblis, ya, memenangkan pertarungan adalah kita dikatakan berkasutkan kerelaan memberitakan Injil di ayat 15. Ini berbicara mengenai kesiapan atau kesigapan saudara untuk memberitakan Injil. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan supaya kita siap sedia memberikan pertanggungjawaban, ya, dalam situasi apapun, mempertanggungjawabkan iman kita. Itu 1 Petrus 3 ayat 15, nanti buka aja saudaraku ya. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara, berbicara mengenai berkasutkan kerelaan adalah berbicara kesiapan saudara dan saya untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Dan memang Yesus mengutus kita supaya memberitakan Injil. Injil adalah kabar baik, memenangkan orang sebanyak mungkin. Dan yang paling mengesankan adalah sebagaimana kaki meninggalkan jejak-jejak kalau kita berjalan saudaraku. Saudara dan saya perlu meninggalkan jejak-jejak yang positif, yang menjadi contoh di sekitar saudara. Khotbah yang efektif dikatakan adalah apa? Perilaku kita saudara, cara hidup kita. Maka orang bisa melihat dan datang kepada Tuhan dengan melihat kehidupan saudara dan saya. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 3 ayat 3, kamu adalah surat Kristus yang hidup. Kita perlu hidup di saat dimana kita berada pun, sehingga orang percaya kepada Yesus. Benar, dia contoh yang patut dicontoh, yang bukan hanya ngomong doang. Makanya jangan heran ada banyak orang sekarang di organisasi dimanapun, hanya ngomong doang, ya, nggak ada tindakan, ya. Maka engkau akan tidak dihargai, saudara. Saya sampaikan lewat mimbar ini bahwa kita perlu jadi contoh, bukan hanya ngomong. Orang sekarang butuh contoh, ya. Jadi tidak hanya asal bunyi. Itu saudara. Nah yang ketiga saudaraku, yang Paulus sampaikan kepada jemaat Kristus dan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini adalah kita perlu memiliki perisai iman. Nah kita tahu di dalam perang zaman kuno dulu perisai iman itu berupa tameng gitu ya saudara. Nah itu ada gambarnya, nanti kita lihat. Setiap ada panah yang datang dari musuh ditangkis. Itulah perisai iman saudaraku. Nah makna rohani adalah kita harus yakin dan memiliki iman, berpikir positif, ya, bahwa kita adalah umat pemenang. Di dalam ayat 10 tadi di Efesus, di awal-awal Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya sampaikan kepada saudara pagi hari ini bahwa Yesus telah memberikan kuasa itu kepada saudara dan saya. Dunamos dalam bahasa Yunaninya, yang memiliki potensi kekuatan yang sangat dahsyat saudara. Dan Efesus 2 ayat 19 ayat 23, di awal-awal tulisan Paulus kepada jemaat Efesus dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 19 begini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, dan seterusnya saudara. Itu saudaraku ya. Jadi kita perlu memiliki perisai iman. Kita harus yakin bahwa saudara dan saya sudah memberikan kekuatan. Di dalam 1 Yohanes 4 dikatakan bahwa roh yang ada di dalam kamu itu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Nanti saudara buka 1 Yohanes 4 ayat 4b. Demikian juga ayat yang tertulis ya. Saudara baca aja nanti itu. Dan disinilah saudaraku iblis selalu mencoba mendakwa saudara dan saya. Itu sebabnya kalau saudara dan saya kalau jatuh di dalam suatu dosa, cepat-cepat bertobat ya. Itu janji Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena Allah setia ya, mengampuni setiap orang yang mengaku dosanya. Itu ada jaminannya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Cepat-cepat bereskan dosa itu. Jangan kau biarkan ya, karena itu akan terus merembet kayak penyakit kanker ya. Kita harus tuntaskan itu. Kita datang supaya kuasa Tuhan kembali berada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan
tidak bisa melihat dosa, saudara. Amin, saudaraku. Nah, apa dikatakan dalam Ibrani 11:6? Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Itu sebabnya, saudaraku, kita perlu memiliki iman. Dan dikatakan di dalam Roma, iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, itu. Jadi kita perlu menggunakan perisai iman untuk apa? Menangkis serangan daripada iblis, ya, supaya kita tidak didakwa oleh iblis. Itu sebabnya kita harus bereskan segala dosa-dosa apa? Kita bereskan dosa perzinahan, dosa percabulan, dan segala macam dosa korupsi. Kita bereskan supaya kita kembali memiliki hubungan dengan Tuhan, dan kuasa Tuhan akan membuat saudara dan saya menang di dalam pertarungan. Dan yang keempat, saudaraku, dikatakan bahwa kita menggunakan seluruh kelengkapan senjata Allah dengan ketopong pedang roh, yaitu firman Tuhan. Di ayat 17 dikatakan itu adalah merupakan senjata untuk menyerang, saudaraku. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah, ya, dan lawanlah iblis, maka dia lari daripadamu. Dan di Yohanes 15:4 ayat 5 dikatakan, jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka apapun yang kita lakukan Tuhan berkenan. Sebab dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya camkan dan saya mau sampaikan kepada saudara, iblis yang dari dulu, yang punya pengalaman yang sungguh besar, hanya dengan kita tinggal di dalam firman Tuhan untuk bisa mengalahkan. Jangan engkau sok jago, jangan engkau menganggap enteng kepada iblis, saudara. Dia sudah jauh pengalaman, tetapi ada senjata untuk menyerang dia. Apa? Firman Tuhan. Waktu Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, di dalam Yohanes di Matius 4 dikatakan apa? Setiap iblis menggoda dia, Yesus menjawab, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya Yesus mengutip dari firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang bisa kita mengalahkan iblis dan antek-anteknya, saudaraku, ya. Jangan kita merasa hebat. Kita perlu bergantung kepada firman Tuhan sebagai senjata, pedang roh dikatakan, untuk menusuk, menghancurkan lawan, saudaraku. Yang kelima, saudaraku, dikatakan berdoa setiap waktu. Ayat 18. Apa arti berdoa? Berdoa artinya menyadari bahwa kita sesungguhnya membutuhkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dengan berdoa itu juga kita menunjukkan kerendahan hati kita, bahwa kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi Yohanes 19:45 dikatakan, di luar aku, kata Yesus. Dan itu memang benar dan fakta, saudaraku. Kita tidak akan bisa melawan dosa, mengalahkan iblis yang memiliki tipu muslihat yang canggih tanpa tinggal di dalam Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini, saudaraku, supaya kita menang di dalam pertarungan, kita perlu mengambil seluruh perlengkapan senjata yang telah Allah sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami untuk bertarung melawan iblis dan pengikut-pengikutnya, yang kami tahu dia memiliki struktur pemerintahan di dunia ini. Kami telah mendengar firman-Mu, memang mereka, Tuhan, masih memiliki kesempatan berkuasa di bumi ini, di dunia ini, Tuhan. Itu telah kami dengar dari sabda-Mu. Tetapi kami percaya, Tuhan, bahwa kuasa Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami yang percaya, itu jauh melebihi dari kuasa-kuasa iblis, Tuhan. Itu adalah sudah Tuhan kalahkan di kayu salib. Dan Tuhan telah memberikan kuasa itu kepada kami, setiap orang yang percaya. Tuhan, ajar kami untuk mempergunakan senjata-senjata itu, Tuhan, supaya kami tetap menang dan hidup kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih buat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih buat semua yang terlibat dalam pemberitaan firman ini. Berkatilah orang-orang yang telah berjerih payah, sehingga firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini boleh ada oleh karena semua anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan, berkati setiap pendengar, sehingga lewat firman-Mu yang hamba sampaikan, setiap yang mendengar boleh semakin datang dan bertumbuh dalam Tuhan, sehingga semua kami boleh menang, mengalahkan tipu muslihat iblis itu. Terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terima berkat Allah. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan, pengurapan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.